Maka tadi, jangan sampai karena merasa lambat ya, lalu kalian melakukan yang haram. Fa innal ladzi 'indallah, yang di sisi Allah itu nggak bisa didapat kecuali dengan yang halal. Ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka yang kedua tadi, setelah niatnya benar, tolong benerin juga jalannya. Yang ketiga, jangan sampai ketika antum bekerja, antum jadi lupa dengan kewajiban antum terhadap Allah Azza wa Jalla. Karena memang kita harus bekerja. Maka ingat, ibadah itu bukan hanya sholat. Terlalu sempit kalau kita mendefinisikan ibadah itu ya sholat, ya haji, ya umroh, ya puasa. Padahal Allah menciptakan manusia untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Kalau ibadah itu cuma sholat, waktu kita sedikit aja yang buat ibadah. Kalau 5 menit kita sholat, kali 5 hanya 25 menit. Sedangkan kita kerja cari dunia berapa menit? Antum masuk jam berapa? Jam 7.15. Pulang? Pulang jam berapa? Jam 4. Jam 7.15 berangkatnya jam berapa dari rumah? Itu terhitung. Kalau kita bicara ibadah kepada Allah, beramal untuk Allah Azza wa Jalla dihitung. Tapi sama perusahaan nggak dihitung. Apa dihitung antum? Anak keluar jam 6. Jadi jam kerja anak mulai jam 6. Apakah ada perusahaan di muka bumi ini yang menghitung waktu antum bekerja dari mulai antum keluar rumah? Atau dari mulai mandi? Pak, saya ini kerja mulai dari mandi. Mandi untuk di kantor saya. Enggak ada yang menghitung itu. Masya Allah, masih banyak Qurannya. Di dalam masih ada. Berarti sampai maghrib kita kajian. Maka ahibati fillah, Allah Azza wa Jalla menghargai perjuangan kita. Perjuangan kita mengais rizki. Jadi Anda mengajak semua untuk memperbaiki cara kerjanya. Agar semua waktu yang dia habiskan untuk cari dunia bernilai ibadah. Jadi kalau kita bicara pegawai yang produktif, itu pegawai yang memanfaatkan waktunya yang sama dengan yang lainnya, tapi dengan hasil yang lebih banyak. Sama-sama kerjanya 3 jam, tapi dia hanya bisa menghasilkan anggap 3 pintu mobil. Yang ini bisa menghasilkan 30 pintu mobil. Waktunya sama. Maka bagaimana waktu kita yang sama tadi yang nggak bisa disingkat waktu kita, tapi kita bisa lebih banyak mendapatkan hasil dari kerja kita. Di surat Al-Jumu'ah, di dalam Al-Quran itu ada aturan sholat Jumat. Bahkan aturan itu disebutkan dalam satu surat, namanya suratul Jumu'ah. Allah mengatakan, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةِ. Di ayat 10 ya, Allah mengatakan apabila selesai sholat, فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِلَّهِ. Kalian bertebaranlah di muka bumi ini. Sudah kerja kalian. Wabtaghu min fadlillah. Carilah karunia Allah. Ini penting. Tatkala antum selesai sholat, keluar, bekerja, yang antum cari adalah karunia Allah. Ketika antum mendapatkan gaji, antum mengatakan alhamdulillah. Antum hadza min fadlillah, ini karunia dari Allah, bukan dari perusahaan. Bukan dari kantor. Tapi Allah Azza wa Jal yang menggerakkan itu perusahaan, yang mengerjakan itu atasan, sehingga antum dikasih posisi yang bagus. Maka yang dipuji adalah Allah. Yang dicari adalah karunia Allah Azza wa Jal. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jadi kalau antum mau jadi
karyawan yang produktif banyak berzikir. Sudah. Ada yang kerjaannya security. Security seharusnya paling banyak pahalanya, jemaah. Kenapa? Karena dia diam aja. Dia hanya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Apa dilarang sama perusahaan? Bapak security kita. Apakah sama perusahaan nggak boleh berzikir? Boleh kan? Nah, kasih hadiah beliau supaya baca Quran. Nggak ada larangan berzikir. Nggak ada larangan. Tapi kadang-kadang kita tidak memanfaatkan waktu itu. Ada sebagian, anak nggak tahu kerjaan antum ya, tapi ada yang hanya pencet tombol. Ada. Subhanallah walhamdulillah wala ilah. Terus seharusnya dia mendapatkan pahala yang besar sekali. Tapi kita tidak memanfaatkan waktu. Maka kalau ingin menjadi pegawai yang produktif, lihat sebelum antum tidur, antum bermuhasabah. Hari ini, hari Jumat khususnya nih, berapa kali ana bersolawat buat Nabi alaihi salatu wassalam? Mungkin sebagian mengatakan nggak ada waktu. Emang kerjaannya antum apa? Ngomong terus. Mungkin yang sulit untuk berzikir itu yang di resepsionis. Ketemu orang lagi, mau berzikir, datang lagi. Bahkan mungkin dia berdoa, mudah-mudahan nggak ada tamu ya, anak mau berzikir. Betul. Jadi orang yang kerjaannya tidak berbicara, yang fisiknya bekerja atau tangannya bekerja, dia bisa mencapai derajat yang tinggi hanya dengan zikrullah. Allah mengatakan, fadhkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah dengan zikir yang banyak. Jangan mencukupkan diri dengan zikir habis sholat, tapi di luar sana antum berzikir. Salah satunya tadi memperbanyak salawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Ahibati fillah, Islam ini agama yang memerangi kemalasan. Tiap pagi dan petang Nabi itu membaca doa alaihi salatu wassalam berlindung dari kemalasan. Pagi dan petang. Siapa yang hafal doanya? Nah, Masya Allah, barakallahu fikum. Kasih hadiah buat beliau. Nah, sama kasih Quran ini, karena masih banyak Quran kita, tenang. Iya, doanya Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal. Baik, itu benar doa. Tapi ada doa lain yang asbahna wa asbahal mulku lillah. Di situ ada doa berlindung dari malas. Rabbi a'udzubika minal kasali wa su'il kibar. Wahai Rabbku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan ya Allah, dan dari masa tua yang buruk. Kenapa? Ketika kita sampai panjang umurnya tapi dikasih masa tua yang buruk, kita akhirnya jadi gak mampu berbuat apa-apa. Kita jadi ngerepotin orang lain. Nah, seharusnya muslim itu sampai mati produktif. Ada kondisi orang udah gak mampu. Anak punya orang tua sudah gak bisa jalan, Ustaz. Anak punya orang tua di atas ranjang saja. Sehingga ada banyak amal yang gak bisa dia lakukan. Nabi kita alaihi salatu wasallam berlindung dari kemalasan dan dari masa tua tadi yang gak produktif. Boleh jadi sudah pikun tapi masih hidup. Pena malaikat sudah diangkat. Dia udah gak bisa nambah amalan karena sudah diangkat pena malaikat. Dia ya sholat enggak karena sudah pikun. Terkadang merepotkan orang lain. Maka Nabi alaihissalam berdoa tadi supaya produktif terus sampai mati. Bahkan di antara doa yang beliau bacakan ketika bermajlis dengan para sahabatnya, beliau mengatakan, Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana waj'alhu al-waritha minna. Ya Allah, jadikan kami bisa menikmatin pendengaran kami,
penglihatan kami, kekuatan kami selama kami hidup, dan jadikan itu warisan kami. Ada orang mati masih sehat ya. Dia mengatakan, ya Allah, bapak itu Masya Allah Ustaz, sampai umur 75 masih baca Quran gak pakai kacamata. Masih bisa ke masjid Ustaz. Masih kuat puasa. Itu adalah nikmat yang agung jemaah. Sampai mati produktif. Maka minta sama Allah Azza wa Jalla. Jemaah rahimakumullah, tadi kita sampaikan bahwasanya Islam adalah agama yang memerangi kemalasan. Maka beliau Nabi kita alaihi salatu wasallam pernah mengatakan, la an ya'khudha ahadukum hablahu fayatiya bi huzmatil hatab ala dhahri. Seorang di antara kalian itu mengambil talinya, kemudian dia berangkat ya ke hutan, mungkin ke padang pasir, ke tempat-tempat kayu, dia cari kayu, kemudian dia ambil kayu bakar, lalu dia ikat, kemudian dia bawa di punggungnya, fayabi'aha, kemudian dia jual. Fayakufallah biha wajha. Akhirnya Allah menjaga kehormatan diri. Dia nggak jadi benalu di masyarakat. Dia tidak minta-minta kepada masyarakat. Dia tidak merepotin orang tuanya, keluarganya, enggak. Dia produktif. Walaupun jualannya kayu. Itu lebih baik, kata Nabi SAW, daripada dia minta-minta kepada manusia. Makanya yang muda-muda, yang sudah bekerja, jangan sampai antum jadi beban keluarga. Yang seharusnya jadi pemuda yang produktif, ternyata masih makan nyusu sama orang tuanya. Kemana duitnya antum? Habis Ustaz. Kira-kira habis buat apa? Kalau anak-anak muda ini. Nah, pinjol. Habis buat pinjol. Dia pinjemin ke orang gitu. Gimana habis buat pinjol? Buat judol mungkin. Buat judol, buat mainnya. Orang yang main game ya, produktif nggak? Masya Allah, anak punya kawan ngobrol sama seorang jenderal kepolisian ya. Dia ngobrol tentang senjata ini, senjata ini, senjata. Anak sampai heran. Masya Allah, antum bisnis senjata ngomong. Enggak usah, dari game katanya. Jadi dia tahu berbagai macam senjata dari game. Produktif nggak berarti dia? Bagus, susah. Jadi kalau suruh ke medan perang dia sudah tahu senjata apa yang dia pakai. Enggak, kadangkala dia menghabiskan waktunya. Ahibati fillah. Bagaimana cara supaya kita lebih produktif? Maka yang pertama, niat antum yang harus antum perbaiki. Innamal a'malu binniyat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Amalan itu harus ada niatnya. Artinya bukan hanya sholat ya. Bukan hanya puasa, bukan hanya haji. Bekerja pun perlu niat. Ini bekerja cari nafkah. Sebagian mungkin sudah bekerja 20 tahun tapi niatnya salah. Maka kadang-kadang kita ngeliat hidup orang ini kok nggak bahagia banget ngelihatnya. Dari mana kau tahu? Ya Allah, setiap ketemu selalu mengeluh ini, itu, macam-macam. Nggak pernah mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah. Selalu mengeluh punya masalah ini dan itu. Boleh jadi salah niat. Bagaimana niat yang baik dan benar? Ana akan bacakan hadis Nabi SAW ya. Hadis Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu. Pernah Nabi SAW sedang bersama para sahabatnya. Tahu-tahu ada seorang laki-laki yang lewat jemaah. Dia sedang bekerja, entah apa yang dia lakukan. Tapi dia giat dan semangat bekerja cari uang. Lalu kata para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, lau kana hadza fi sabilillah." Para sahabat menyayangkan. Ini orang dikasih badan yang sehat, dikasih semangat, tapi untuk cari dunia, untuk cari uang. Maka kata para sahabat, andai kata ini untuk perang di jalan Allah gitu, fi sabilillah, tentunya lebih utama daripada cari duit gitu. Apa kata Nabi SAW? Membenarkan mindset sahabat yang salah.
Yang hanya berpikir ibadah itu ya jihad, ibadah itu ya puasa, ya sholat. Kalau kerja cari duit ya bukan ibadah. Nggak benar. Maka Nabi SAW mengatakan, in kana kharaja yas'a. Kalau orang itu keluar dari rumahnya bekerja ala waladihi sigharan, dalam rangka memberikan nafkah kepada anak-anaknya yang masih kecil, fahuwa fi sabilillah, maka dia terhitung di jalan Allah. Cari duit, niatnya ngasih nafkah buat anak-anaknya, fi sabilillah. Yang kedua, wa in kana kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabirain fahuwa fi sabilillah. Kalau dia keluar dari rumahnya bekerja dalam rangka niatnya memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya yang sudah sepuh, fahuwa fi sabilillah. Kerjaannya sama, yang beda apa? Niatnya. Tapi yang kedua tetap dia di jalan Allah Azza wa Jalla. Kalau niatnya memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya. Sebagian pemuda merantau berangkat ke Jakarta bekerja. Ditanya buat apa? Anak punya orang tua Ustaz, sudah sepuh. Anak ingin membahagiakan orang tua anak. Anak ingin memberikan nafkah yang layak buat keduanya. Mereka sudah capek hidupnya Ustaz. Semoga Allah kasih rezeki. Ini orang nih dari meninggalkan rumahnya sampai ke Jakarta fi sabilillah. Yang ketiga, wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi ya'iffuha fahuwa fi sabilillah. Kalau dia keluar dari rumahnya bekerja untuk mencukupi dirinya, supaya nggak minta-minta, supaya nggak jadi sampah masyarakat, supaya tidak jadi benalu, supaya tidak jadi beban keluarga. Dia ingin mencukupi dirinya, mungkin dia ingin menikah nantinya, fahuwa fi sabilillah, dia pun di jalan Allah. Kita lihat cuma ketika niatnya benar, insya Allah jalannya semua benar, karena dia tujuannya lillahi ta'ala. Tapi ada yang ketiga, ini kalau salah niat ya. Kalau salah niat berantakan. In kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan fahuwa fi sabilis syaitan. Kalau dia keluar dari rumahnya bekerja dalam rangka pamer, dalam rangka bermegah-megahan, dalam rangka berbangga-banggaan, fahuwa fi sabilis syaitan. Orang ini di jalannya setan. Antum lihat yang kena judol, biasanya salah niat. Yang sibuk dengan pinjol, yang ingin cepat kaya tapi tidak memikirkan Allah ridho atau murka, biasanya niatnya sudah salah. Ngelihat kawannya sudah ganti iPhone 17, belum keluar. Nah, ya iPhone 16, dia lihat, ya Allah kapan anak ya. Tahu-tahu muncul di HP dia pinjol. Oh kayaknya ini mungkin solusinya ya. Enggak, antum udah salah niat. Makanya kalau kerja dalam rangka ganti motor, ganti mobil, karena lihat sebagian orang nggak bangga naik Daihatsu. Aneh dijemput pakai Toyota ya. Anak bingung gitu ya. Tapi ada orang tadi yang dia kerja di Daihatsu tapi aduh enggak lah, lihat kawannya bawa Toyota, kayaknya harus ganti. Akhirnya dia bekerja ya, ini itu lembur supaya dapat fulus. Tujuannya untuk gaya hidup, untuk berbangga-banggaan. Fahuwa fi sabilis syaitan, di jalannya setan. Kerjanya sama, yang pertama, kedua, ketiga sama kerjanya. Bedanya apa? Niat. Maka tolong antum kalau ingin produktif, bercermin. Aneh ini selama ini kerja di Astra ini buat apa gitu ya. Karena ada orang yang sampai tingkatan sudah cukup jemaah.
Ada fase antum memang untuk kebutuhan. Kerja itu untuk kebutuhan, untuk memberikan nafkah kepada keluarga, kepada orang tua. Tapi ada satu waktu antum sudah selesai, tingkatannya udah tinggi. Biasanya udah gaya hidup ya. Maka tolong hati-hati, tetap dijaga niatnya. Allah kasih antum rezeki yang banyak, alhamdulillah, tafadhol. Ada banyak pintu-pintu kebaikan, tapi tetap niatnya yang benar. Baik. Yang kedua, kalau ingin produktif, maka carilah jalan yang halal. Karena daging mana saja yang tumbuh dari yang haram, neraka tempatnya. Berapa persen sih jamaah orang yang kaya karena judi? Berapa persen? 0. Yang kaya itu bandarnya aja, jamaah. Bandarnya aja dia. Anak kemarin ke Papua ya, banyak cerita kawan-kawan ya tentang salah satu gubernur yang kemudian ditangkap KPK ya. Habis. Nggak ada, uangnya bukan bertambah banyak. Tapi tadi karena salah niat kemudian jalannya pun salah. Maka carilah jalan yang halal. Sebenarnya rizki kita sudah dicatat. Tapi kadangkala kita terburu-buru, nggak sabar. Ada orang yang ingin cepat kaya dengan merampok. Pernah melihat perampok kaya, jemaah? Nah, nggak ada. Katanya uang perampok itu uang jin dimakan setan, gitu jemaah. Nggak ada. Nanti merampok lagi, Begal. Di mana begal yang kaya? Kesian. Mereka berpikir dengan melakukan begal dia akan dapat hidup tenang dan damai. Nggak bakalan. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, beliau pernah memanggil sahabat-sahabatnya di hadis Hudzaifah bin Yaman. Halumma ilayya. Kalian semua sini, kumpul semua kalian. Dikumpulkan sahabat-sahabat ini. Lalu beliau mengatakan, Inna ruhal qudus nafatha fi ru'i. Tadi Jibril itu menghembuskan di dalam jiwaku. Annan nafsa, bahwa jiwa itu nggak bakalan mati sampai rizkinya habis dan ajalnya selesai. Nggak bakal. Kalian nggak akan mati sampai ajalnya habis dan rizkinya habis. Maka antum pernah melihat ada orang sakit parah tahu-tahu sehat. Keluarga senang semuanya. Allah, alhamdulillah. Ditelepon, alhamdulillah ayah sudah sadar ya. Semangat. Ayah kepingin apa ayah? Ayah kepingin cappuccino. Insyaallah. Oke. Pesankan buat ayah cappuccino. Dok, boleh dok? Oh boleh. Minum cappuccino. 2 jam kemudian mati. Karena ternyata dalam catatan dia ada segelas cappuccino yang belum masuk. Itu rizki jamaah. Seperti itu. Dia nggak bakalan mati sampai rizkinya habis. Harus habis. Kalau nggak habis berarti belum selesai. Maka kata Nabi SAW, "Fala yahmilannakum istibta'ur rizq." Jangan sampai karena kalian merasa lambat rizki kalian. Tadi orang tuh merasa lambat biasanya karena membandingkan diri dengan orang lain. Ini fulan sudah punya mobil, fulan sudah ini, fulan sudah ini. Aku belum. Dia karena sibuk melihat ke sana, akhirnya merasa kok lambat ya. Muncullah beberapa pernyataan yang menyesatkan, yang mengatakan engkau nggak bakal bisa dapat rumah kecuali harus kredit. Engkau nggak bakal bisa punya mobil kecuali harus kredit. Engkau nggak bakal terus ditakut-takuti. Akhirnya dia melakukan kredit yang haram. Dalam Islam ada jual beli kredit, tapi tanpa riba. Maka tadi jangan sampai karena merasa lambat ya, lalu kalian melakukan yang haram. Fa innal ladzi 'indallah, yang di sisi Allah itu nggak bisa didapat kecuali dengan yang halal. Ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka yang kedua tadi, setelah niatnya benar, tolong benerin juga jalannya. Yang ketiga, jangan sampai ketika antum bekerja
antum jadi lupa dengan kewajiban antum terhadap Allah Azza wa Jalla. Contohnya kewajiban sholat. Ana tadi dapat informasi dari Bapak Fauzan, ya, beliau menyampaikan di Asra ini sudah banyak musola-musola, Ustaz. Dengan harapan tadi ketika waktu sholat orang itu bisa sholat. Itu yang harus dilakukan. Itu orang produktif. Kenapa? Karena dia tahu dengan hak Tuhannya, dia tahu dengan hak dirinya, dia tahu dengan hak perusahaannya. Yang ngasih kaki bukan perusahaan, yang ngasih mata bukan Astra, yang ngasih tangan bukan Astra. Siapa? Allah. Maka ketika masuk waktu sholat, ketika ada panggilan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Bumi ini milik Allah, Asra ini milik Allah, langit itu milik Allah Azza wa Jal. Terus kenapa ketika aku dipanggil sama Allah, aku masih sibuk bekerja? Alhamdulillah, Anda lihat perusahaan ini memberikan kesempatan antum untuk sholat. Tinggal antum mau sholat apa tidak. Iya, waktu sholat dikasih. Maghrib, sholat. Nah, sholat di rumah. Oh, ini gak kerja 24 jam? Oh, belum. 2 shift ya. Berarti sampai Isya kan? 2 shift sampai jam 4. Oh, dari jam 9 malam. Berarti bisa sholat malam mereka. Tapi jemaah tadi, jangan sampai antum lupa dengan yang memberikan segala fasilitas. Kalau antum dikasih fasilitas rumah oleh Astra, dikasih fasilitas kendaraan oleh Astra, ingat semua fasilitas yang diberikan itu tidak sebanding dengan satu mata yang Allah berikan kepada antum. Kadang-kala kita lebih takut sama perusahaan kita daripada Allah Azza wa Jalla. Sebagian orang udah dikasih waktu untuk sholat, tapi dia malah sibuk duduk-duduk di pojokan ngerokok ya. Waktu makan siang ya, kadang-kala orang sibuk makan siang kemudian nggak sholat. Terus terang sedih Anda jemaah, prihatin ya. Kadang-kala Anda melihat kuli bangunan, dikasih waktu istirahat, tapi mereka nggak sholat gitu loh. Jangan sampai jemaah kita capek di dunia, capek di akhirat jemaah. Padahal kita tahu semua akan kita tinggalkan. Maka tolong tadi jangan sampai kerja antum membuat antum lalai dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Kemudian ahibati fillah, berkaitan dengan syarat supaya antum produktif, maka ketahuilah Allah itu suka kepada orang yang kalau kerja itu menyempurnakan pekerjaannya. Dalam semua, dalam ibadah, dalam kerjaan dunia, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinahu. Allah suka apabila seorang melakukan pekerjaan untuk menyempurnakan pekerjaannya. Jadi bukan asal-asalan. Dia mengatakan ya yang penting saya bekerja. Lah, muslim nggak seperti itu. Dia akan berusaha untuk menyempurnakan pekerjaan bukan karena dilihat sama atasannya. Bukan karena dia berharap dipromosikan. Lah. Yang ngasih rizki itu bukan atasan, Allah Azza wa Jalla. Maka bagaimana Allah cinta sama dia sehingga Allah memberikan ya kebahagiaan kepada dia di dunia dan di akhirat. Maka tolong ketika antum melakukan pekerjaan, sempurnakan. Seringkali ada mobil yang gagal. Remnya ada yang di recall ya, ada yang kemudian diambil itu kan nggak sempurna pekerjaan. Allah nggak suka dengan yang seperti itu gitu. Jangan coba-coba untuk keselamatan orang sampai kadang-kala ada ratusan mobil diambil lagi karena ternyata nggak sempurna. Maka kita boleh jadi menjadi salah satu penanggung jawab. Ada orang yang berpikir keuntungan nanti keuntungan itu. Yang penting kau sempurnakan pekerjaanmu,
Allah kasih keuntungan nantinya di dunia dan di akhirat. Jadi muslim ketika menyempurnakan pekerjaannya bukan karena akad saya sama atasan saja, bukan. Tapi karena dia sebagai seorang muslim yang Allah akan memberikan balasan yang indah buat dia. Yang terakhir jamaah, karena waktu ana sudah habis ternyata. Tadi sampai 45 Bapak ya. Nah, banyak-banyak berdoa. Berdoalah ketika antum berangkat kerja. Berdoalah di saat antum kerja. Mohon kepada Allah dikasih kekuatan. Bisa menyempurnakan, bisa produktif gitu loh. Dan jangan pernah bersandar kepada diri sendiri. Berdoa itu menunjukkan aku butuh sama engkau ya Allah. Berdoa itu adalah pengakuan bahwa kita lemah. Tanpa bantuan Allah kita nggak akan bisa menyelesaikan pekerjaan ini. Jangan pernah mengatakan seperti yang dikatakan Qarun, aku bisa seperti ini karena ilmuku. Oh, aku pernah sekolah di Jepang, Ustaz. Aku pernah belajar di sini. La. Katakan ini karena bantuan Allah Azza wa Jalla. Ini karena karunia Allah Azza wa Jalla.